Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, panjang umur, amin ya robbal alamin. Dan marilah kita selalu menempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa di dalam hidup ini. Saudara, di pagi hari ini saya kembali melakukan aktivitas seperti biasa, olahraga setengah jam, berkeliling-keliling di kampus yang sangat terkenal ini, yaitu kampus Universitas Islam Indonesia. Saya pada umumnya tidak memakai sepatu kalau berolahraga kecuali becek dan musim hujan. Pagi hari ini saya halo Pak. Halo. Ya Pak, ya. Ya. Ketemu dengan teman-teman di sini, sama-sama melakukan olahraga. Betapa asiknya setelah 2 tahun kita tidak bertemu mereka di masa pandemi. Saudara-saudara, baiklah, saya akan kembali menyambung pembicaraan atau dialog saya dengan Anda lewat YouTube ini, masih seputar Karombo atau silsilah orang-orang Batak yang sering diperdebatkan, sering didiskusikan di berbagai komunitas Batak, tidak terkecuali di WhatsApp group yang menjamur di negeri ini. Termasuk saya ikut berdiskusi, ikut berdebat-debat di grup-grup WA medsos. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mulai kembali tentang banyak penolakan orang-orang Batak yang tidak lagi mengaku sebagai orang Batak. Tetapi kalau saya pelajari sebetulnya, yang mungkin ditolak orang banyak, atau orang kebanyakan adalah jika disebut atau diklaim semua orang Batak yang ada sekarang nenek moyangnya adalah si Raja Batak, atau dengan kata lain, si Raja Batak lah seorang diri atau sendiri tunggal menurunkan orang-orang Batak sekarang. Ini yang terbanyak ditolak orang menurut pengalaman dan yang saya alami berdiskusi dengan teman-teman. Jadi kalau nama orang Batak itu dalam sejarah-sejarah yang kita baca itu sudah dikenal sejak ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu, bahwa orang-orang Batak berdiam di pedalaman Tapanuli atau di sepanjang Bukit Barisan hingga ke pantai barat mulai dari perbatasan Aceh di utara hingga ke perbatasan Sumatera Barat di selatan. Jadi bayangkan itu saudara, Sumatera Utara itu praktis terbagi 2. Sebelah timur disebut orang-orang Melayu, yang sebelah baratnya khususnya di pedalaman itu disebut orang-orang Batak. Jadi inilah yang disebut Batak itu. Namun kalau mengenai silsilah atau asal-usul, ternyata semua suku Batak yang ada sekarang, yang tinggal 6 itu, tadinya ada yang bilang 11 itu, Aceh Gayo, Pluet, ada banyak itu yang lainnya, 11 suku. Tapi sekarang yang dikenal tinggal 5 atau 6 subetnis Batak. Sudah berkali-kali kita sebutkan, mulai dari ayah supaya nggak keliru penyebutan ini: Akola, Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, Simalungun, Toba. Itu menurut adat Jadi tidak saya mulai nomor 1 Akola itu karena kebetulan
Akpola itu huruf A, jadi saya sebut huruf A yang duluan. Jadi dalam WA pun disebutkan itu suku-suku Batak menurut abjad. Nah, jadi itulah yang disebut orang-orang Batak sekarang. Nah, marganya yang beratus-ratusan itu. Tapi kalau nenek moyang atau asal usul ada sendiri-sendiri. Nah ini. Jadi nenek moyang berbeda-beda tapi disebut orang Batak. Tidak masalah menurut saya. Jadi Batak itu suatu ikatan kekeluargaan lah gitu. Nah, ibaratnya Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama dengan di Batak, walaupun kita Bataknya berbeda-beda tapi tetap satu bangsa Batak. Itu yang benar. Tapi kalau diklaim kalian semua orang Batak datang dari Pusuk Puhit, diturunkan oleh si Raja Batak yang begini-begini, ya itu kembali ke mitos, mitologi. Jadi pengertian mitologi atau mitos itu kan sudah sering saya sebutkan. Diyakini atau dipercayai oleh yang menulis atau penganutnya. Jadi semacam paham ini. Bagi yang setuju dengan paham Tarombo yang ditulis itu, silakan. Tetapi bagi yang tidak paham dengan dia, ada sendiri silsilahnya menurut yang dia tahu dari moyangnya yang lain. Silakan. Jadi tidak perlu marah-marah, tidak perlu cekcok, tidak perlu bertengkar urat leher. Yang percaya mitos atau mitologi silakan. Tetapi yang tidak percaya ya monggo, gitu loh Pak. Jadi kita tidak usah tegang. Nah, kalau ada orang percaya, betul, nenek moyang saya berasal dari Madua Gincang turun ke Pusuk Puhit, bla bla bla, dan ya silakan. Tapi ada yang bilang nenek moyang kami datang dari India, silakan. Nenek moyang kami datang dari Cina, Taiwan segala macam, Afrika, ya monggo. Buat saya tidak begitu penting asal usul manusia sebetulnya datang ke Indonesia ini. Yang saya persoalkan, yang saya konsen adalah manusia setelah di Indonesia ini. Atau lebih khusus manusia setelah ada di Batak, atau khusus lagi manusia yang ada di kampung saya. Itulah yang menurut saya yang real, yang fakta tentang dari mana asal usul manusia itu. Bisa kita kenali, bisa kita tahu, bisa kita lacak lagi. Tapi kalau tidak bisa lagi dilacak keberadaannya, sudah hanya samar-samar, itulah mitos tadi. Jadi saudara-saudara, ya demikian pencerahan di pagi hari ini, menyambung video-video saya terdahulu. Semoga Anda dapat tercerahkan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun, shalom, horas.